Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita Dino. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesosok hantu yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Sosok apakah itu? Yuk kita bahas bersama dan selamat menonton ya. Genderuwo adalah sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera bertubuh besar dan juga kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Selain itu, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Umumnya orang Sunda menyebutnya dengan sebutan Gandarua dan orang Jawa umumnya menyebutnya dengan sebutan genderuwo. Lalu habitat hunian kegemaran genderuwo ini adalah seperti batu berair, bangunan tua, tempat-tempat yang kotor, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Di beberapa kepercayaan, hantu atau jin genderuwo ini seringkali digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menjaga sebuah tempat, meminta nomor togel, dan dipercaya juga bisa mendatangkan kekayaan yakni dalam bentuk pesugihan. Mitologi genderuwo dalam budaya Jawa. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Nah, genderuwo ini dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Selain itu, genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda para istri yang kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo ini bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Ada yang percaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Ada juga yang mengatakan kalau anak hasil hubungan antara manusia dan genderuwo ini jarang sekali terlahir ke dunia atau keguguran. Namun, apabila anak hasil hubungan antara genderuwo dan manusia ini berhasil lahir ke dunia, biasanya bayi-bayi itu tidak akan bertahan lama setelah dilahirkan, atau jika bertahan, kemungkinan akan memiliki bentuk muka dan tubuh yang aneh. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam atau berubah wujud menyerupai seseorang yang tampan atau menyerupai pasangan si wanita. Hal ini bertujuan untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Namun, biasanya wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar bahwa sebenarnya mereka sedang bersetubuh dengan genderuwo. Karena genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan tersebut. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasa menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik ini seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik, bahkan perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga tidak mampu namun soleh dan suka beribadah. Wah, ini sih Mimin baru dengar juga sih. Ternyata genderuwo ada yang baik juga ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Mitos ritual pemanggilan genderuwo. Konon, banyak kalangan mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan cara membakar sate gagak. Diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Namun, hal yang penting dari ritual ini adalah pengucapan rapalan mantra khusus agar si genderuwo juga dapat mendengar panggilan orang yang memanggilnya. Mantra pemanggil genderuwo diyakini hanya dimiliki dan diketahui oleh segelintir orang saja, dan tidak sembarangan
sembarangan diberitahukan kepada orang lain. Karena tidak banyak orang yang tahu, mantra pemanggil genderuwo ini telah banyak disalahgunakan untuk penipuan demi mendapat keuntungan. Cara mengusir hantu genderuwo. Meskipun keberadaan hantu genderuwo tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun beberapa orang masih percaya akan keberadaan mereka dan ingin mengusir genderuwo dari lingkungan mereka. Berikut adalah beberapa cara yang diyakini oleh sebagian masyarakat ampuh atau bisa mengusir genderuwo. 1. Penggunaan bacaan doa dan zikir. Mengucap atau membacakan ayat-ayat suci seperti contoh dari kitab suci agama Islam seperti Al-Quran. Selain ayat-ayat suci, melakukan doa dan zikir secara rutin juga diyakini dapat memberikan perlindungan dari gangguan makhluk gaib termaksud genderuwo. 2. Upacara adat. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat upacara adat khusus yang dilakukan untuk mengusir hantu atau roh jahat termaksud genderuwo. Upacara ini sering melibatkan sesaji, doa-doa khusus, dan ritual-ritual yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk mengusir makhluk gaib. 3. Penggunaan tumbuhan herbal. Beberapa tumbuhan herbal diyakini memiliki kekuatan mistis untuk mengusir hantu genderuwo. Misalnya, menempelkan daun jeruk purut, daun kelor, ataupun daun bidara di sekitar rumah. 4. Mengubah suasana. Mengubah suasana lingkungan yang diduga menjadi sarang bagi genderuwo juga dapat membantu mengusir mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membersihkan rumah dari barang-barang atau sampah kotor yang dianggap menyimpan energi negatif atau memancing kehadiran makhluk gaib. Karena bukan hanya genderuwo saja yang sangat menyukai tempat-tempat yang kotor dan jorok. Makhluk seperti jin dan yang lainnya pun juga sangat menyukai tempat-tempat yang kotor dan menjadikan tempat itu sebagai sarang tempat mereka tinggal. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam mengusir hantu genderuwo atau makhluk gaib lainnya sangat tergantung pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing individu. Namun, jika seorang merasa terganggu oleh keberadaan makhluk gaib atau merasa tidak aman, sebaiknya mereka berkonsultasi dengan ahli spiritual atau pemuka agama untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang tepat. Dan yang paling terpenting adalah meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadi beberapa hal tentang hantu genderuwo yang merupakan salah satu legenda yang penuh misteri dan ketakutan dalam budaya Jawa dan Indonesia. Meskipun tak ada bukti yang konkret tentang keberadaannya, kepercayaan dan cerita-cerita seram tentang genderuwo tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi, lisan, dan kepercayaan masyarakat. Bagi sebagian orang, genderuwo adalah sekadar mitos yang menarik untuk disimak, namun bagi yang lain, keberadaannya adalah realitas yang tak dapat diabaikan begitu saja. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, itu tadi beberapa hal mengenai hantu genderuwo. Teman-teman boleh banget tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar agar channel Cerita Dino ini bisa terus berkembang ke depannya. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe video dan channel Cerita Dino biar Mimin tambah semangat buat upload video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Cerita Dino selanjutnya. Wassalamualaikum.